Selamat pagi, saya Paskalis Dahlan Diharjo, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Tanjung Pura dengan nomor peserta 2015 0937 0808 melaksanakan PPL 1 di SDN 21 Semukau. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabarnya? Baik. Luar biasa. Baik, terima kasih ya. Sekarang sebelum kita memulaikan pelajaran, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baiklah, sebenarnya sebelum kita belajar lagi pada depan, ya Tuhan, saat ini kami mau belajar, membimbinglah kami. Baik, terima kasih. Sekarang biar kita belajar lebih semangat, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, silakan kita berdiri semua ya. Baik, sekarang sebelum Bapak mengecek kehadiran kalian, Bapak lihat kerapian kalian dulu, biar kalian siap belajar. Kiri kanan, ada enggak sampahnya? Ada. Oke ya. Kalau nggak bersih, berarti kita siap untuk belajar. Masih semangat belajarnya? Masih. Oke, Bapak langsung dari pertama Kristo. Ada, hadir ya. Siska Lestari. Ada. Lara Artika Owa. Ada. Baik, sebelum kita membahas materi, Bapak terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, setelah mengawati pasal-pasal 28, 29, pasal 30, pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, siswa dapat menganalisis pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dengan tepat ya. Nah, jadi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita ke tema 6 ya, ke tema 6 yaitu menuju masyarakat sejahtera, dan subtema 3 dan subtema 1 masyarakat peduli lingkungan di pembelajaran di 3. Oke, apakah kalian siap untuk belajar tema 6? Siap. Semangat ya. Oke, biar kalian lebih semangat lagi, kita tepuk tangan 3 kali. Oke, jadi kita harus semangat ya belajarnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Jadi pembahasan materi yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang kewajiban sebagai warga negara. Coba masing-masing kelompoknya sudah Bapak bagikan poin-poinnya, dibaca ya. Nah, ini kewajiban sebagai warga negara.
Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Itu yang dimaksud dengan kewajiban. Ya, kan kewajiban sudah sangat melekat pada apa? Coba lihat. Melekat dengan aktivitas atau kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat. Kewajiban ini membuat seseorang apa? Coba. Tersadar bahwa kewajiban harus dikerjakan terlebih dahulu. Ya, bahwa kewajiban harus dikerjakan terlebih dahulu. Itu namanya kewajiban. Warga negara Indonesia (WNI) adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang lain yang disahkan. Ada undang-undang yang mengaturnya, ya. Itu pengertian warga negara. Oke, kita lanjutkan. Kalau di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan. Apalagi? Coba. Sebagai keturunan, apalagi? Tempat kelahiran. Iya, tempat kelahiran. Apalagi? Sekarang kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, kewajiban. Coba dari gambar di atas, ini dari gambar ini tadi, menceritakan, ini contohnya ya, Ayah Bondan sedang membayar pajak tepat. Iya, tepat waktu. Akhirnya Ayah Bondan ini seperti ini tadi. Ayah Bondan ini telah melaksanakan kewajibannya dengan benar, yaitu membayar pajak. Yang kedua nih, menjaga kedaulatan negara. Nah, coba. Jadi menjaga kedaulatan negara. Ini warga negara memiliki apa? Kan berkomitmen melindungi keutuhan dan kebebasan negara dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Nah, itu dia. Menjaga. Iya, betul sekali. Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Pak, lihat, menjaga memiliki kewajiban apa? Coba satu-satu. Dari kelompok ini, kelompok 3. Lingkungan serta ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama dengan pihak berwenang. Coba lihat. Apa saja kewajiban warga negara terhadap lingkungan? Apa kewajiban warga negara? Apa kewajiban kita sebagai warga negara untuk terhadap lingkungan? Apa? Membuang sampah pada tempatnya dan menghindari pembuangan sampah di saluran air atau tempat lain yang akan merugikan masyarakat melakukan sistem tebang pilih dan tidak menebang pohon secara massal. Nah, di sini ada membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita membuang sampah sembarangan serong ini, itu tidak baik. Itu sudah melanggar kewajiban warga negara terhadap lingkungan. Itu pencemaran lingkungan nantinya ya. Ya, siapa yang rugi kalau misalnya kalian mulai misalnya di hulu rumahnya kan di hulu sungai, ada segala sampah buangnya ke sungai. Nanti air sungainya tidak akan menghasilkan banyak sampah atau di hilirnya tidak
bersih karena tadi mulai membuang sampah sembarangan tadi. Karena kalau misalnya kalian tebang pohon sembarangan bisa bertanduk dan tanahnya jadi tidak subur. Sekarang kita lanjutkan kewajiban sebagai warga sekolah. Nah, tentunya kalian sudah pasti tahu tentang kewajiban saya sebagai anak sekolah apa, ya. Kalian harus tahu kewajiban kalian. Nah, apa saja kewajibannya? Di sini coba lihat. Kewajiban sebagai siswa harus taat dengan apa? Iya, betul sekali. Dengan kepala Sekolah. apalagi? Tata tertib sekolah. Di sekolah pasti ada mempunyai peraturan, ada mempunyai tata tertib. Jam masuk siswa datang 15 menit. Itu namanya peraturan, ya. Apalagi menghormati dan menghargai warga sekolah. Nah, menjaga kebersihan dan apa? Dan menjaga kebersihan lingkungan dan keamanan sekolah. Jadi kita harus membersih lingkungan sekolah. Seperti yang Bapak bilang tadi, jangan membuang sampah sembarangan. Itu bukan apa? Bukan kewajiban di lingkungan sekolah, bukan apa namanya, menjaga kebersihan kalau membuang sampah sembarangan atau sering kelahi tetap. Sering kelahi itu bukan menjaga keamanan. Harus apa? Sesuatu yang harus Dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat. ya, sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat. Termasuk apa? Mematuhi aturan dan norma. Nah, misalnya kalau di masyarakat suka orang lain bisa kena sanksi. Itu aturan namanya, ya. Juga apa namanya? Menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan dan mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Tapi disebut di lingkungan masyarakat. Seperti yang sering kita lihat, biasanya masyarakat kerja bakti membersih lingkungan, membersih selokan. Itu kewajiban sebagai warga masyarakat. Iya. Mengikuti pelajaran dengan baik. Iya. Terus menjaga fasilitas sekolah serta menjaga kebersihan dan keamanan sekolah. Nah, itu contoh kewajiban kita, ya. Contoh kewajiban kita sebagai apa? Warga negara Di lingkungan sekolah. Datang ke rumah juga kita harus misalnya ada PR yang bapak atau ibu guru kasih, harus dikerjakan, harus dipelajari. Itu namanya kewajiban belajar di rumah. Terus yang kedua, kewajiban membantu orang tua. Kita sebagai anak sekolah, ya, kalian sebagai anak sekolah juga wajib membantu orang tua di rumah. Tapi kalian membantu orang tua di rumah sesuai dengan kemampuan. Iya, betul sekali, sesuai dengan kemampuan kita. Biar nanti misalnya itu sudah kita membantu orang tua, biar orang tua datang dari pergi, datang dari
manapun misalnya lihat rumah sudah bersih, mereka sudah Nah, di sini ada 5 kewajiban warga negara yang diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang 1945. Kewajiban tersebut adalah coba kelompok 1 bacakan kelompok 1. Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukuman dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum yang terutama setiap warga negara berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya, ya. Tidak ada kecualinya itu termuat dalam pasal berapa? 27 ayat 1. Iya, betul sekali. Coba kelompok 3. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam prinsip kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan normal, nilai-nilai agama, keamanan dan orang lain dan sesuai dengan pertimbangan moral. Apalagi nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis ya. Itu termuat dalam pasal 28 ayat 2. Jadi yang kelima ini, setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan. Yang pertama ini kewajiban menurut John Salmon. Coba apa? Menurut John Salmon. Kewajiban menurut John Salmon apa? Coba kelompok 3. Memaknai kewajiban sebagai suatu hal yang harus dikerjakan oleh seseorang. Para ahli yaitu John Salmon. Kalau orang tidak memenuhi kewajibannya bisa mendapat sanksi dan konsekuensi. Oke. Ini pengertian kewajiban menurut para ahli tadi ya. Menurut John Salmon dan menurut Noto Negoro. Sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini coba lihat poin-poinnya. Lihat poin-poinnya. Ya. Kewajiban warga negara. Nah, di sini ada 5 kewajiban sebagai warga negara. Nih, ya. Jadi yang pertama apa? Coba, ada yang bisa? Ya, silakan Andre. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Ya, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Kelompok mana lagi? Kelompok 1. Yang ketiga apa? Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Iya, paham ya. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain atau disebut dengan HAM, ya. Usaha pertahanan dan keamanan negara. Iya, betul sekali. Nah, lalu contoh kewajiban warga negara apa? Mematuhi sistem hukum yang berlaku. Ya, mematuhi sistem hukum yang berlaku. Apalagi contohnya? Menjaga kedaulatan. Iya, menjaga kedaulatan negara. Apalagi? Membayar pajak. Nah, seperti tadi yang Bapak bilang tadi. Ia mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Apalagi ada lagi? Menjaga fasilitas umum. Apalagi? Ya, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Oke, kita lanjut. Sudah jelas nih? Sudah.
Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Apa saja kewajiban negara menurut Undang-Undang Dasar 1945? Nah, jadi ada 3 kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintah itu termuat dalam pasal apa? Pasal 27 ayat 1. Yang kedua, wajib ikut iya, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu termuat dalam pasal berapa? 27 ayat 3. Ya, benar sekali. Ini menjelaskan tentang pasal 27 ayat 1 ya. Nah, kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1. Nah, ini segala warga negara bersamaan ke dasar 1945 mengamatkan kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar, wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan dasar apa maksudnya? Pendidikan sekolah dasar ya. Nah, kalau sudah siap kita lanjutkan lagi ya. Masih semangat? Oke, kita lanjutkan. Nah, yang pertama, berdasarkan sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi warga negara wajib memberikan kebebasan ya, kebebasan kepada orang lain untuk apa? Untuk memilih agama dan beragama. Jadi warga negara wajib menjunjung, coba ke kelompok 4, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tanggung rasa. Warga negara berhak mendapat keadilan di mata hukum. Persatuan Indonesia. Iya, Persatuan Indonesia. Jadi warga negara wajib menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Jadi warga negara wajib menjunjung tinggi nilai musyawarah dan demokrasi dalam berbagai kehidupan bermasyarakat. Warga negara berhak menyatakan aspirasinya dan diterima secara terbuka dalam sistem musyawarah tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, tanpa memandang ras ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Oke, baik. Materi yang Bapak sampaikan sudah jelas, Pak? Jelas. Sudah Bapak bagikan LKPD-nya masing-masing kelompok untuk mengerjakan ya. Nanti setelah selesai dari satu mewakili kelompoknya untuk presentasi. Silakan. Oke, kalau sudah selesai, silakan kelompok 1 untuk presentasi hasil kelompoknya. Yayoni, Lara, Atika, Owa. Pemerintahan 2. Wajib ikut serta dalam upacara membela negara. Kita beri tepuk tangan.
kelompok 2 untuk presentasi hasil kerja kelompoknya. Tentang pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. 3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, ketahanan dan kemanusiaan negara. 5. Kewajiban memperoleh pendidikan yang layak, bukan kewajiban. Serta bukan kewajiban. Kesejahteraan di mata hukum, bukan kewajiban. Presentasi hasil kerja kelompok 3, silakan. Penggunaan kewajiban sebagai warga negara. Tuliskan lima dengan baik dan benar. 1. Membayar pajak kontribusi utama kepada negara. 2. Pembatasan peraturan. 2. Tuliskan nomor pada KPN yang merupakan kewajiban pada kolom yang kewajiban. 2. Membayar pajak kendaraan kewajiban. 3. Mendapat kasih sayang dari orang tua, bukan kewajiban. 8. Kesetaraan di mata hukum, bukan kewajiban. 9. Memakai pakaian. Jawaban yang bagus dari kelompok 3. Kita beri tepuk tangan. Oke, untuk kelompok 4 silakan presentasi hasil kerja kelompoknya. Di sini wajib menanti hukum dan pemerintah supaya membelah negara. Pasal 27 ayat 3. Tuliskan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Wajib menghormati ayat 1. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sesi setelah Bapak dengar masing-masing kelompoknya presentasinya sangat bagus. Jadi kita tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Terima kasih ya. Sekarang kita menyimpulkan dari pembelajaran kita tadi tentang yang pertama kewajiban. Tolong untuk siswa yang nanti ya, kamu simpulkan kewajiban apa? Coba. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Sekolah mengikuti kegiatan belajar dengan baik, menghormati dan menghargai warga sekolah, dan menjaga fasilitas sekolah. Iya. Jadi kesimpulannya kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Sekarang untuk tugas kalian di rumah, kalian kerjakan halaman 19 di tema 6 ya, tema 6 subtema 1 pembelajaran 3. Jadi kalian kerjakan di halaman 19 ya, kalian kerjakan di rumah. Terus kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, silakan anak-anak untuk berdiri ya. Pancasila aku maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, kalau sudah selesai, kalau sudah jelas, sekarang sebelum kita pulang, marilah kita berdoa agar kita selamat sampai di rumah. Silakan pimpin doanya. Siapa yang pimpin doa tadi? Oke, silakan pimpin doa para penutupnya ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau pulang. Tuhan berkatilah kami di perjalanan nanti, dan Bapak Ibu guru juga selamat sampai ke tujuan mereka. Amin. Nama Putra dan Kudus. Amin. Ya.